Belum lama ini, di media sosial beredar video arak-arakan sederhana di jalanan kota Pematang Siantar. Bukan iring-iringan artis atau konvoi pejabat, tapi rombongan atlet muda yang membawa piala dengan penuh kebanggaan. Dari atas bentor atau becak motor, mereka melambaikan tangan sambil tersenyum. Mereka adalah petinju putra-putri daerah yang baru saja mencetak sejarah kecil yang penuh makna. Dari 16 atlet tinju kota Pematang Siantar yang bertanding di kejuaraan daerah di Kota Kisaran Asahan di Sumatera Utara, 3 di antara mereka berhasil meraih medali emas dan 6 lainnya membawa pulang medali perunggu. Tidak ada fasilitas mewah, tidak ada anggaran besar, dan dengan segala keterbatasan, semangat dan kesungguhan, mereka membawa pulang kemenangan. Video ini mengingatkan saya pada sosok atlet lain yang juga memulai segalanya dari keterbatasan. Yang pertama adalah sosok Daud Jordan. Ini adalah petinju profesional kebanggaan Indonesia yang lahir di Ketapang, Kalimantan Barat, tepatnya di daerah yang kini termasuk wilayah administrasi Kayong Utara. Saya dan tim Kikendi pernah berkunjung ke sana. Daud tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya hanya seorang petani karet. Untuk bisa berlatih tinju secara serius, Daud harus menempuh perjalanan berhari-hari menuju Sasana. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk merantau dan menyusul sang kakak yang lebih dulu menjadi petinju. Setelah menorehkan berbagai kemenangan di tingkat nasional sebagai petinju amatir, Daud memulai karir profesionalnya pada tahun 2005. Sejak itu, ia telah menjalani 48 pertandingan dengan 43 kemenangan, 31 diantaranya dengan KO. Dia hanya mengalami 4 kekalahan dan 1 pertandingan dinyatakan no contest atau dibatalkan dengan alasan tertentu. Sepanjang karirnya, Daud telah menyandang gelar juara dunia dari 3 badan tinju internasional bergengsi, itu IBO, WBO, dan IBA. Sebuah pencapaian yang luar biasa yang layak menjadi inspirasi bagi siapapun yang baru memulai. Kisah serupa datang dari Eko Yuli Irawan. Eko adalah atlet angkat besi asal Lampung. Eko tumbuh dalam keluarga yang hidup pas-pasan. Ayahnya seorang pengayuh becak, ibunya berjualan sayur, sementara Eko kecil membantu keluarga dengan menggembala kambing. Saya dan tim Kikendi juga pernah ke sana dan mengangkat kisahnya di Kikendi. Di tengah keterbatasan ekonomi, Eko mengenal angkat besi melalui pelatihan sederhana di desanya. Peralatan yang digunakan seadanya dengan ruang latihan terbatas, itu tidak menghambat dia untuk terus berlatih dengan tekun, tanpa mengeluh, tanpa menyerah. Kerja keras Eko akhirnya membuahkan hasil. Dia mewakili Indonesia di berbagai ajang internasional dan menjadi satu dari sedikit atlet Indonesia yang berhasil meraih medali di 4 olimpiade berbeda. Beijing 2008, London 2012, Rio 2016, dan Tokyo 2020. Kini dia dikenal sebagai ikon angkat besi Indonesia dengan deretan prestasi tadi yang luar biasa di panggung internasional. Dalam hidup, banyak dari kita lahir dan tumbuh dalam keterbatasan. Entah itu keterbatasan ekonomi, pendidikan, fasilitas, atau kesempatan. Tapi keterbatasan bukanlah tembok yang menghalangi kesuksesan. Justru keterbatasan seringkali melahirkan kekuatan, daya juang, ketekunan, kerendahan hati, dan kemauan untuk terus belajar. Sebagaimana kisah Daud Jordan, Eko Yuli, dan banyak atlet hebat Indonesia lainnya, kita tidak harus tergantung pada fasilitas terbaik untuk bisa sukses. Kita tidak harus menunggu semuanya sempurna. Jadi kalau hari ini Anda merasa tertinggal karena tidak punya privilege, tidak memiliki fasilitas terbaik, jangan berkecil hati. Kesuksesan bukan milik mereka yang punya segalanya sejak awal, tapi milik orang yang tidak pernah menyerah bahkan saat tidak punya apa-apa.